Hai. Hai bro, hai. Hai guys. Mamium belum, nanti deh. Hai. Bentar ya guys. Oke, so tadi kan temenin aku match up, oke? Jadi kita jadwalnya adalah kalian temenin aku dulu makeup sekarang. Nanti aku nunjukin hasilnya nanti, tapi aku kayak nanti hasilnya bakal sambil live IDN. Jadi kalian nemenin dulu aku makeupan, ntar aku sekalian nunjukin hasilnya di IDN live. Oke, jadi kita 2 kali deh. Hasilnya kayak di foto ya, bisa jadi. Oke, get ready with me. Oke, aku sumpah aku misalnya makeup tuh karena aku bingung tahu mau mulai dari mana. Tapi gak apa, kita harus fast. Kita kerjanya gak boleh lama guys, gak boleh lelet. Nanti ketinggalan, gak boleh. Jadi kita harus cepat. Kerjanya gerak cepat, oke? Capek banget hari ini, kenapa capek? Kenapa bro? What happened? Kenapa bisa capek? Gila guys, sumpah aku bingung banget mau mulai dari mana. Kayak sebenarnya tempat makeup aku tuh ada 2, jadi kepisah-pisah. Ini nyarinya harus 2 tempat, jadi bingung. Oke baiklah, aku sudah skin prep, jadi ya udah. Kalian ini kan malam Natal ya nanti ya, kalian ada pergi kemana nggak? Kayak yang merayakan, apakah nanti akan merayakan bersama keluarga? Christmas dinner kah? Oh my god, kan Christmas dinner kah? Atau gimana? Tidak. Maksud aku nanya nih yang ini ya, yang emang merayakan ya. Yang gak merayakan gak apa, gak sejam. Ke puncak, seru banget. Aku kemungkinan sih akan pergi ya. Ini makanya aku sudah siap buat nanti sih sebenarnya. Jadi aku bersiap-siap deh sekarang, karena siap-siapnya aku tuh lama sekali loh guys. Jadi ini bukan aku bangga, karena maksudnya aku kasih tau nih kayak aku lama, makanya aku mau cepet-cepet gitu. Karena aku tahu lama, aku makanya mulai duluan biar enggak ini gitu. Makasih Kak diskonnya. Pasti sambil makeup, betul. Aku tadi ya yang baru masuk kayak nggak tahu sih, tapi ya aku sambil makeup. Biar nanti aku bisa tunjukin kalian pas aku lagi IDN guys. Sambil makeup. Keren apanya? Oh iya guys, aku mau sambil cerita dikit. Jadi kemarin itu aku sempat ketemu lagi sama Gen 13 kan. Terus kayak tiba-tiba ini kayak udah pada diceritain sih, cuman kayak aku juga dapet gitu kan.
kemarin itu tiba-tiba ini si siapa namanya, si Virgi tiba-tiba nyamperin kita lagi duduk gitu kan. Ini kok nggak salah kita lagi BD deh, kok nggak salah, atau ngapain aku lupa, pokoknya kita disamperin lah sama Virgi intinya. Terus pas disamperin sama Virgi, ini Virgi tiba-tiba nawarin mochi buatan dia. Guys, sumpah aku juga udah lihat video dia buat mochi kan, itu lucu banget sumpah. Dari awal dia buat mochi tuh kayak, Virgi kamu bajus deh, kamu buatnya mochi. Jadi kayak ya nggak tahu, kayak lucu aja, kayak tertarik gara-gara dia buat mochi guys. Kayak lucu banget kan, bayangin video perkenalannya dia buat mochi, sumpah lucu banget. Kayak apalagi mochi lagi dibuat, my favorite. Terus dia kayak nggak tahu, lucu aja kelihatannya. Jadinya ya udah, akhirnya aku dibagi. Tapi aku ini sih aku bagi 2 sama Nina, soalnya di sana kan banyak orang ya, aku tuh nggak kebagian. Akhirnya jadi aku bilang, Virgi maaf ya, aku bagi 2 aja sama Nina, makasih, aku gituin doang. Karena di sana banyak orangnya, aku takutnya nggak kebagian kalau kita ambil satu-satu kan. Ya udah, akhirnya aku bagi 2 sama Nina. Terus aku cobain segigit, enak sih, enak guys. Mochinya juga nggak nggak keras. Terus dia tahu cara menangani mochinya, kalau misalnya teksturnya terlalu ini terlalu itu, dia kasih tahu kenapa digini-giniin. Dia ceritain juga, kayak lucu banget. Kasih ya Virgi, dia banyak banget sumpah guys. Sebenarnya tuh banyak banget, cuman orangnya juga nggak kalah banyak kan di sana. Jadi ya udah, bener-bener dia buat kayak 1 toples gitu kan. Itu tuh full guys, kayak bener-bener penuh, bukan cuma 5 doang, enggak 5-6 doang, itu kayak bener-bener full. Itu pun masih ada yang gak kebagian tau guys, karena emang sebanyak itu orangnya. Tapi enak, makasih ya Virgi. Teruskan bakat kamu dalam memasak. Enggak dong, mochi enggak yang di layar dong. Iya, Virgi bikin sendiri kan, lihat aja TikToknya. Di TikToknya dia kan bikin kan, perkenalannya dia tuh dia bikin mochi guys. Kan gak nonton ya, parah sekali. Enak lah guys. Terus ada cerita katanya dibalik dia bikin itu mochi buat kita. Nanti semoga dia udah ada kesempatan buat cerita ya. Tapi kalau ada kesempatan buat cerita, kalian tagih aja guys, ceritain dong itu buatin mochi buat ini kita gitu. Ntar juga pasti ceritain. Ngapain kamu lihat aku lagi makeup? Mau kemana? Mau ini merayakan malam Natal. BTW banget, aku juga ini tahu guys, aku sama Nina janjian beli ini kayak pakaian lucu gitu. Nanti kok tolong ingetin aku ya guys, aku pokoknya harus beli aja intinya. Ingetin aku, tolong ingetin. Nanti tanggal berapa ya ingetin? Aku nggak tahu lagi tanggal berapa, tapi pokoknya nanti tolong ingetin aku aja. Aku pengen beli itu nanti sama Nina. Itu lucu banget, cuman aku nggak tahu kapan belinya, nanti deh. Pengen pakai bareng kabarin. Nanti ingetin aja kalau aku tiba-tiba lagi nge-live atau lagi ngapain. Okay, thank you.
Ya bener, makanya itu setting spray guys biar dia nge-stay guys. Anyway, kita bahas apa ya guys? Ini sih aku pengen ngomongin soal kita sebentar lagi sudah mau tahun baru. Bagaimana 1 tahunnya guys? Bagaimana 1 tahun kalian? Kan pasti kayak banyak yang terjadi gak sih 1 tahun ini? Kayak dari aspek apapun itu gitu. Seru. Sumpah kalian kalau misalnya disuruh nge-describe 2024 seru kah? Cuman seru maksud aku. Aku apa ya untuk apa sih namanya, kayak kalau disuruh kasih apa ya ngomongnya ya, kalau misalnya yang menggambarkan ini gitu 2024 kalau menurut aku tuh apa ya, sebenarnya nggak bisa satu kata sih, kayak itu tuh penuh, menurut aku kayak penuh karunia gitu, ngerti gak sih, kayak banyak banget yang terjadi gitu, hal baik, kayak banyak pelajaran yang didapatkan, kayak banyak banget hal baru lah intinya kalau di aku ya. Karena di 2024 tuh kayak aku berani mengambil sesuatu aja gitu. Kalau dulu kan aku kayak ya udah sebagai anak kecil ya aku belajar aja gitu, full belajar di sekolah, belajar ini belajar itu, tapi kayak nggak berani mengambil sesuatu yang baru gitu. Jadi menurut aku tuh dengan aku mengambil sesuatu yang baru tuh aku juga nambah lagi kayak pelajaran baru gitu, walaupun ada beberapa yang tertinggal gitu, pelajaran yang sebelumnya kayak udah nggak pernah aku lakuin lagi. Kayak ada yang nge-replace lah jatuhnya. Jadi apa yang aku ambil sekarang tuh ke-replace yang sebelumnya aku ambil, ke-replace sama yang sekarang. Ya nggak mungkin aku bisa megang semuanya sih lagian, karena aku juga manusia, aku cuma satu guys, tangan aku 2, kaki aku 2. Kalau aku ngambil semuanya mana bisa. Makasih kalian diskonnya. Dibilang memuaskan ya menurut aku tercukupi sih, nggak yang gimana-gimana banget. Karena sebenarnya di 2024 pun aku nggak punya resolusi yang wow banget itu. Aku tuh nggak ada sesuatu yang aku impikan banget di 2024. Cuman ya banyak yang aku harapkan setiap harinya. Jadi nggak kayak 2024 aku harus dapat ini nih, aku harus mencapai ini, targetnya harus gini enggak. Tapi kalau misalnya setiap harinya ya pasti ada kayak simple lah, oh aku harus hafal satu lagu ini nih dalam berapa jam doang biar nggak repot gini kayak itu mah pasti ada guys. Kalau itu kan setiap harinya ya, dan itu emang harus gitu. Jadi ya seperti itulah kurang lebih. Cuman ya itu juga guys, kayak di 2024 walaupun banyak hal baru yang terjadi, juga banyak hal lama yang gak bisa dilakukan lagi gitu. Kadang kalau diinget-inget hal lama itu jadi kayak kapan ya bisa ngelakuin lagi gitu. Terima kasih kalian diskonnya. Cuman aku tetap menikmati sih, tetap bisa menikmati. Cuman ya itu kadang keinget-inget aja kegiatan yang bisa aku lakuin. Kayak misalnya tuh pelayanan gitu loh guys. Kayak ini berhubung udah mau Natal, kita bahas aja kali ya. Kayak pelayanan, terus ya kan sebenarnya kayak pelayanan juga kan guys. Aku tuh pernah main tamborin juga, aku pernah jadi singer gitu-gitu. Terus kayak karena sekarang
hari weekend tuh nggak bisa diinin juga, ya susah untuk ngelakuin hal-hal itu lagi. Ini kayak kangen aja guys, kayak main tamborin, singer tuh kangen banget. Cuman ya nggak apa-apa, aku masih main tamborin, cuma bedanya di Hagavi doang guys. Cuman yang kangen aja, kayak jadi kayak pelayanan itu kangen. Terus apa lagi ya? Misalnya kayak ikut kayak ekskul gitu-gitu juga susah. Dulu tuh aku senang banget sama public. Aku tuh dulu senang banget tuh guys sama sama apa namanya, sama public speaking, ekskul public speaking. Aku tuh kayak, karena pas itu tuh pertama kali aku ikut ekskul public speaking, itu tuh aku langsung kayak wow, maksudnya ternyata public speaking tuh sebenarnya sedalam itu. Kalau kita pelajarin pun jadi kayak ya udah makin kelihatan gitu, kayak ini orang jago ya ternyata public speaking. Kalau dengan metode-metode yang diajarkan tuh kayak makin kelihatan tersusun gitu, makin kelihatan kalau emang kita tuh jago, bukan jago sih tapi kayak lebih ahli aja gitu. Makin kelihatan kalau kita tuh ngerti, paham ilmu tentang public speaking. Jadi kayak aku tuh ngikutin itu awalnya, tapi kan yang nggak bisa ya udah nggak bisa, jadi ya udah harus mencari tahu sendiri yang kayak gitu sih. Cuman ya di sini juga diajarkan kok, masa di sini kan juga ada public speaking kayak pas nge-MC gitu-gitu. Jadi aku mau ngapain ya? Sebentar guys, aku lupa ambil. Oke, I'm back. Jadi aku ambil barang dulu, tinggalan. Tapi ya intinya itulah yang aku, tapi tuh aku harapkan nanti di 2025 bisa aku lakukan lagi sih. Tapi sedikit susah sebenarnya kalau mau balik lagi, karena ya tidak pasti juga gitu loh akunya. Tapi kan kalau pelayanan kan nggak sendirian ya guys, itu kayak rame-rame. Jadi kalau misalnya akunya apa ya, kayak nggak ada kepastian, nanti kayak merepotkan banyak orang gitu loh. Jadi ya begitu. Tapi kali ini aku punya sih resolusi buat 2025, cuman ya pengen apa ya, gimana ya, aku bingung ngerangkai kata-katanya. Tapi ya intinya aku ada akhirnya, bukan akhirnya sih, ini kayak menurut aku sesuatu yang emang bisa aku usahakan gitu, bisa aku kejar. Dan makasih kalau lampu diskonnya. Terus kayak ya udah, aku rasa aku bisa gitu untuk mendapatkan hal ini. Jadi aku pengen coba, karena sebelumnya pernah aku lakukan, cuman gak aku gabungin aja, ada beberapa aspek gitu soalnya. Dulu tuh aku lakukannya secara terpisah-pisah, jadi ya setidaknya aku punya basicnya gitu loh untuk melakukan 3 hal ini. Oke, itulah, aku pengen banget bisa nunjukin ini semua apa yang aku punya, kayak apa yang aku latih di sini di JKT gitu kan, kayak dari public speaking, dance, nyanyi, semuanya pengen aku tunjukin nanti. Kayak nggak tahu melalui sosmed aku kah, atau melalui performance aku kah, kayak pengen menunjukkan hal-hal yang aku dapetin di sini gitu loh, biar orang-orang tahu kalau misalnya di sini tuh aku mendapatkan sesuatu gitu.
gitu sih guys, kurang lebih kayak ya aku ngerasa kayak aku kurang menunjukkan aja gitu. Kayak banyak yang bisa aku tunjukkan padahal, tapi karena aku masih nggak berani. Nah kan aku udah pernah bilang juga ya, kita tuh nggak berani karena kita nganggap diri kita tuh kayak masih belum terlalu ahli dalam hal itu kan. Makanya harus, maksud aku tuh nggak cuma aku nunjukin dong, tapi aku latih lagi biar aku berani, biar aku pede gitu. Aku yakin kalau aku udah bisa buat nunjukin ke kalian gitu. Maksud aku tuh gitu, bukan cuma ngasal nunjukin doang, tapi aku pengen latihan lagi biar pas nunjukin ke kalian tuh ya aku udah sepede itu gitu buat nunjukinnya gitu, kurang lebih. Tapi hal gitu nggak cepet sih guys apa ngelakuinnya, karena emang belajarnya harus lama kan. Terus mengimbangi waktunya yang sedikit sulit, tapi dicoba saja dulu. Kita coba pelan-pelan, karena buat ngelatih yang dulu udah ada terus kayak udah lama nggak dilakuin lagi tuh itu lama sih. Kayak buat inget-ingetnya, buat ngereflekinnya lagi tuh lama banget, susah buat aku. Jadi harus dari sekarang gitu persiapannya. Kayak yang penting udah tahu juga besok mau nunjukin apa, jangan kayak pengen ini pengen itu tapi nggak tahu apa yang mau ditunjukin. Harapan buat 2025 itu kayak nanti aku bakal tulis deh guys, kayak aku bakal bikin kata-katanya tapi nanti pas tahun barunya. Kalau di sini kan kalian cuma bisa denger doang kan, aku pengen abadikan gitu loh nanti di X aku, kayak aku pernah nulis ini nih buat 2025, semoga beneran tercapai gitu. Kalian ngerasa gak sih kayak misalnya setiap perubahan tahun tuh kayak ngerasa sesuatu gitu. Kayak aku tuh setiap baru pergantian tahun kayak beberapa hari setelah itu kayak rasanya tuh masih kayak meninggalkan sesuatu gitu. Kayak berat, kayak kalian pernah gak sih kayak misalnya kalian lagi nginep ya di hotel, terus kalian kayak ketinggalan barang gitu. Ketinggalan barang di sana tapi kan nggak bisa ambil lagi. Jadi kayak rasa guilty-nya tuh kayak masih terasa gitu sampai beberapa hari ke depan, kayak aduh kenapa bisa ketinggalan, kenapa bisa melupakan sesuatu gitu kayak aku tuh kayak gitu sumpah. Itu tidak enak. Berjalannya sama ya, tapi rasanya aja gitu kayak aduh gimana gitu. Makanya aku tuh semenjak dibolehin nunggu sampai jam 12 setiap New Year, aku tuh bener-bener gak pernah tidur sampai jam 12 dulu, karena kayak aku pengen menikmati ini terakhir sebelum pergantian tahun gitu loh. Jadi itu aku gak pernah ini dulu, tidur dulu, pasti aku nikmati dulu. Ya pas semenjak aku dibolehin begadang setiap tahun baruan itu aku kayak ini aku harus menikmati nih sebelum harinya habis gitu. Yang
mungkin karena waktu hidup aku masih sedikit kali ya, jadi kayak semuanya tuh masih kerasa ini gitu menurut aku. Ya aku baru hidup berapa tahun doang, jadi baru 16 tahun guys, jadi sesuatu yang kayak gitu tuh masih aku syukurin banget. Nggak tahu ya di kalian, mungkin kan udah bosan kayak ini tahun baru lagi gitu mungkin, tapi kalau aku tuh nggak bisa menganggap itu sebagai hal seperti itu doang. Damamnya belum, ntar aku makannya guys, belum kepengen makan. Ntar abis selesai siap-siap aku makan. Kalian tahu nggak sih tren di TikTok yang cewek-cewek kayak dia belum makan tapi kayak apa sih namanya, aku nggak tahu lagi gimana jelasin intinya, tapi dia belum makan tapi dia kayak udah kelihatan cantik gitu, jadi kayak udah makan, ngerti nggak sih? Aduh gimana yang ngejelasin, nggak bisa kalau pakai bahasa Indonesia guys, tapi adalah di TikTok, siapa tahu pernah lewat ya tempat kalian, intinya gitulah. Terus kayak aku bukan menerapkan hal itu ya, maksud aku kayak ya udah kayak lucu aja jadinya, jadi keinget. Ntar mau nunjukin kalian. Biasa tuh ya hal yang buat aku lama buat bersiap-siap tuh nyari baju, tahu guys, kayak aku udah mikirin baju tiba-tiba tuh karena sempat belum disiapin gitu ya, misalnya kalian belum disiapin, pas nyari tuh tiba-tiba baju nggak ada, padahal kemarin aku lihat ada, ngerti nggak sih? Kayak beberapa hari yang lalu pas aku lihat, oh ini ada nih di sini nih, aku kayak aku tandain ya, ada di bagian sini ya, di lemari aku yang bagian sini. Udah ada, pas aku cek di hari hanya nggak ada guys, padahal belum aku pakai. Sumpah itu hal nggak tahu deh, aku udah nggak tahu dah gitu intinya lah, sangat melelahkan hal seperti itu tuh. Aku udah yakin banget, aku lihat gitu ada. Aneh. Ternyata nggak sih guys, aku dari kemarin tuh kayak udah berencana kayak, oh aku pengen menghabiskan waktu untuk diri aku sendiri, mau menonton gitu kan. Aku udah kayak oke, aku mau nonton film mumpung ada kesempatan. Tapi ujung-ujung aku pas dari kayak depan TV aku bingung kayak nonton apa ya. Terus habis aku setel satu film, udah aku cuman bertahan nonton kayak sampai 10 menit terus udah. Terus akhirnya aku memutuskan untuk tidur. Karena kayak ya udah. Aneh banget, biasanya tuh aku kayak tertarik banget buat nonton guys, tapi nggak tahu, aku bingung banget. Gampang bosen, nggak tahu guys, sumpah aku nggak tahu, tiba-tiba banget kayak hilang gitu rasa tertariknya. Itu bukan, iya gampang bosen sih, cuman biasanya enggak. Aku nggak tahu guys, jujur sangat membingungkan. Kayak biasanya kayak gitu, aku biasanya kalau nonton tuh nonton aja. Kayak aku masih kadang aku masih nonton bioskop juga kok, tapi kayak ya udah. Tuh aku nggak bosan karena emang udah duduk, bisa nggak kemana-mana lagi kan, tapi kayak nggak tahu bosan. Aneh. Anyway, aku harus pindah kaca karena situ nggak kelihatan. Oke.
ya, salah satu bucket list aku kayaknya, bucket list buat 2025 tuh ini deh guys, kayaknya apa namanya, metik strawberry. Sumpah itu masih jadi bucket list aku, karena 2024 aku udah pernah metik strawberry, tapi strawberry-nya nggak banyak guys, jadi kayak lagi nggak musim aja waktu itu. Jadi ya udah, jadi kayak aku nggak metik banyak. Aku pengen nanti lagi ya. Pokoknya nanti aku masukin bucket list aku akan metik strawberry. Ini kayak aku bakal serajin itu ke Bandung sama ke Puncak deh kalau kayak gini. Tapi selain itu aku juga jadi pengen ini lagi tau guys. Aku pengen apa namanya, cosplay lagi. Kayak nggak tahu, kangen aja gitu. Tapi nggak jadi bucket list aku ya, masuk kayak kangen aja gitu. Siapa tahu nanti ada kesempatan buat cosplay. Tapi kan aku udah nggak nonton anime ya guys. Aku jadi bingung juga mau cosplay apa. Kayak mau cosplay apa lagi, nonton anime juga enggak. Kayak aku nggak tahu banyak anime baru kan kayaknya ya. Tapi jadi kayak ya udah, banyak anime baru, aku cosplay apa? Aku aja nggak tahu yang lagi hits apa guys karakternya. Biasa tuh sumpah ya, setiap dulu ya kayak setiap apa namanya, setiap minggunya itu kan pasti ada episode baru ya anime ya. Biasa kadang suka ada yang karakter, ada muncul karakter baru. Terus kayak setiap itu tuh pasti ya udah orang jadi kayak iniin karakter itu tiba-tiba hype aja gitu. Kayak tiba-tiba naik terus jadi kayak banyak yang cosplayin dia tuh kayak. Aku dulu tuh tipe cosplayer yang ini tau guys, yang bukan cosplay buat foto di rumah gitu, bukan buat foto studio, tapi kayak aku tuh yang cosplay buat event-event gitu. Terus aku kayak hafal sumpah karakter yang sering ada di event tuh, aku udah hafal sampai jadi kayak ini kebanyakan di event aku nggak mau cosplay ini, karena ntar pasti karakter ini setiap semester pasti ketemu. Sumpah ini kayak sebanyak itu karakter ini dulu, jadi kayak aku nggak pernah mau buat cosplayin dia. Emang mau tahu gampang sih buat cosplayin, tapi karena gampang itu sih kayak banyak banget yang cosplayin. So no. Sekarang kebanyakan ini ya. Terus kayak apa ya, terus tuh dulu ya aku kasihan tau guys, kayak misalnya ada ini, ada apa namanya, ada cosplayer dia pergi sama teman-temannya ya misalnya ya, tapi tuh orang-orang cuma mau foto sama temennya doang. Kayak aku ngeliatin kayak sumpah kasihan banget. Jadi kayak intinya mereka tuh
cosplay kadang tuh ada yang dari anime atau game yang berbeda, ada juga yang sama gitu kan. Tapi ini kejadiannya bisa berlaku untuk dua-duanya, walaupun mereka sama pun belum tentu orang pengen foto sama kedua karakter itu kan. Jadi kayak ya udah, kasihan aja temennya kayak cuma ngeliatin, kalau nggak temennya disuruh pegangin barangnya doang tuh kayak oh my god, kayak kasihan aja gitu, nggak tega aku ngeliatnya sumpah. So sad. Itu ya sangat menyedihkan, kasihan. Terus ya udah sih gitu sih. Tapi kasihan guys. Enggak tahu, biasa kok event cosplay tuh belum tentu ada kayak ada orang yang ngebantuin, ngerti gak sih? Jadi apa ya, belum tentu tuh yang ikut cosplay misalnya 3 orang ya, tapi yang cosplay cuma 2 orang, satu lagi bagian pegangin barang tuh. Nggak semuanya kayak gitu guys. Jadi ada yang kayak yang berdua, dua-duanya tuh sama-sama cosplay, jadi ya pegangin barangnya harus ganti-gantian. Kalau lagi dipegangin, lagi diajak foto berdua, biasanya mereka taruh barang di lantai. Itu sering banget semua terjadi, kayak aku sering lihat. Sedikit kocak. Aku tim pegang barang. Ih, kamu dulu pernah nemenin cosplay juga. Tapi itu sangat berjasa loh, teman-teman yang mau ikut tapi bagian pegangin barang tuh sangat berjasa banget loh menurut aku. Karena itu sangat membantu guys, sumpah deh. Itu kalau cosplay tuh nggak tahu banyak banget yang harus dibawa gitu, sumpah. Banyak itu yang harus dibawa, jadi gitu. Aku bagian looting, mencari cosplay dan lain. Ih, bajus deh kamu. 2025 Wibu Era. Kita lihat ya, apakah aku akan menjadi Arali yang seperti apa di 2025. Apakah aku akan menunjukkan sisi wibu aku. Itu kalau misalnya aku udah nonton anime lagi ya. Kalau aku belum nonton lagi, aku nggak mau guys. Terus aku kayak, ini aku bilang aku nggak suka kalau misalnya ngasih misinformasi, karena aku belum mengalami hal itu. Sebenarnya aku udah mengalami, cuman kan lupa ya. Aku nggak mau gitu kalau misalnya dari kelupaan aku itu aku asal berbicara gitu. No. Jadi aku nge-share yang aku alami dan aku tahu aja gitu. Gitu deh guys. Tapi kayak barang-barang anime aku sebenarnya kayak udah hilang tau. Dulu tuh kan tahu ini nggak sih gachapon yang bisa kan dapat kayak mainan perintilan kecil-kecil yang itu, apa sih yang bola-bola ntar dalamnya tuh ada barangnya gitu. Dulu tuh suka main gituan karena aku kalau misalnya mau beli figure yang asli tuh tidak diperbolehkan guys. Terus kayak aku bersyukur nggak diperbolehkan kan sih, soalnya kayak ya udah nggak kepake aja sekarang. Nah terus kayak gachapon kan kayak ya udah kecil, terus juga menurut aku ya udah buat seru-seruan aja sih, harganya juga ya udah, karena emang kayak gitu kualitasnya kayak gitu, bukan kualitas yang kayak figure gitu, jadi ya udah aja. Terus kayak itu aja aku udah nggak tahu kemana, karena emang ya udah nggak pakai, terus kayak hilang-hilangan aja guys. Itu kayak bertahan cuman sampai berapa bulan doang, udahannya nggak tahu dibuang kayak biasanya sih. Ya udah. Tapi dulu tuh kayak beli jaketnya, bajunya itu kayak ada di list aku semua sumpah. Kayak di online shop aku, di keranjangnya tuh dulu ya isinya tuh kayak baju-baju ini semua anime, kok nggak baju cosplay guys. Dulu sampai nyari ini tau, dulu sampai kayak nyari toko yang jual baju cosplay tapi yang deket gitu. Apalagi kalau misalnya kan pernah nggak sih guys mengalami yang cosplayer aja ya sama yang temennya cosplayer, jadi kayak udah sewa nih satu baju, tiba-tiba tuh hari H-nya tuh lama nyampeinnya, kayak nggak tau lama nyampeinnya atau tiba-tiba di cancel atau gimana. Terus kayak udah H-1 atau H-2 tuh kayak aduh itu panik banget tau gak sih guys. Dia tuh terpanik sumpah. Karena kayak nyarinya tuh susah guys, apalagi kalau eventnya tuh
rame gitu ya, semua orang tahu. Terus kayak kita ngerental di tempat yang ya tempat yang semua orang rentalin gitu, jadi kayak susah banget nyari baju sumpah. Terus susah itu. Dulu aku juga bergelut dengan ketakutan aku untuk ngechat owner ini sih rentalnya, karena kayak ngeri juga, tau gak sih, kayak dulu tuh tempat rental ya guys, kan harus kayak ada ngisi data dulu gitu kayak aku takut juga tau awalnya, aku nggak ngerti apa-apa kan, terus kayak ya gitu lah. Langsung tiba-tiba nggak jadi cosplay, tetap jadi tau biasanya karena diusahakan. Aku nggak tahu guys masih ada foto cosplay atau enggak, sumpah ini mah beneran banget deh. Nanti aku coba ya, aku cari lagi karena emang udah nggak ada sebenarnya. Ini masih dipaksakan untuk mencari tuh, tidak tahu ya. Setelah aku bener-bener udah kayak udah nggak ada. Aku juga bingung mau nyari di mana lagi guys. Kayak ini bukan sewibu itu, tapi ini tuh mencari informasi biar nggak salah gitu pas dulu. Dulu tuh walaupun aku cosplay ya guys, aku cari cosplaynya yang kayak di mall-mall gitu. Terus jadi kayak kenapa masih anak-anak ya, jadi ya udah aku pulangnya juga pasti masih dijemput juga guys, jadi tidak ngasal, masih dijemput. Terus kayak dibatasin juga sampai jam berapanya, karena biar aman, gak boleh macam-macam. Aku nggak ingat aku jadi apa ya, tapi aku pernah jadi karakter game, aku pernah jadi karakter anime, terus apa lagi ya? Oh, aku pernah jadi ini juga tau guys, aku pernah jadi VTuber. Kayak ya udah. Sebenarnya list aku tuh masih banyak banget, cuman ada kayak aku masih ada listnya tapi nggak tahu deh. Tapi kayak aku masih ada listnya, terus aku kayak udah save-savein ini rental karakter ini di mana yang bagus gitu. Kayak dulu tuh aku sampai tahu ini yang bagus tau guys, apa kayak brand baju yang bagus, maksudnya yang buat di rentalnya tuh yang bagus tuh yang brand apa, yang merek apa gitu. Tapi udah pasti harganya tuh kayak lebih parah gitu. Tapi kalau misalnya gitu tuh biasa buat event-event yang gede gitu. Terus udah sangat direncanakan sedemikian rupa, tahu nggak sih guys dulu tuh, men. Tapi ya tidak bisa saja. Aku bukan tipe yang cosplay di rumah gitu loh. Sumpah aku juga bingung kenapa aku dulu berani kayak berinteraksi. Kayak itu salah satu hal yang ngebuat aku berani tuh kayak cosplay deh. Kayak mulai berani buat interaksi sama orang-orang. Mana ngapain lagi make up? Aku lagi make up guys. Ntar aku tunjukin ya nanti, tapi karena aku masih bersiap-siap. Cosplay bareng Olin sama Nina. Kenapa Nina? Nina pernah cosplay kah?
Tapi ya selain Reji aku juga sayang banget tuh sama Nina. Kayak aku yang kayak bener-bener kayak adik gitu ya, itu Reji sama Nina sih guys. Aku baru nyadar Nina tuh gara-gara gak tahu akhir-akhir ini tuh nggak tahu dia kayak adik banget gitu rasanya, kayak adik banget gitu. Aku berasa kayak punya adik baru karena sebelumnya kayak Nina tuh nggak pernah seadik ini, nggak pernah apa ya dibilang manja sih enggak, tapi ya kayak lebih ya lebih manja daripada biasanya sih. Jadi kayak pokoknya intinya lebih lebih ngaduan, kayak pokoknya lebih anak-anak gitu rasanya. Jadi nggak tau, kayak gemes sih aku sama Nina akhir-akhir ini. Nggak sih sebenarnya kalau dipikir-pikir dari dulu sih, cuman nggak tau kayak sekarang ini kayak lebih nempel aja gitu dia ya. Jadi ya udah lebih anak-anak, lebih cute sih. Iya dia kayak baru mengeluarkan sifat anak-anaknya itu loh, gemes banget sumpah. Aku berasa nambah adek. Iya sumpah ya, maksudnya yang lain juga aku anggap ini adek aku, cuman kayak yang bener-bener kayak keluar sifat adeknya nih baru mereka gitu. Nggak apa-apa loh, sudah biasa, normal saja. Ya kan dia kayak jadi gampang ngambek banget tau guys. Kayak ya kalau misalnya kemarin aku baru jawab 2 hari setelahnya sih ya Allah. Tapi enggak kok guys, kalau chat aku nggak pernah kayak gitu. Cuma itu emang aku lupa sih jujur, maaf ya Nina. Tapi kalau misalnya yang chat aku nggak pernah, malah kalau chat tuh dia kadang suka tuh respon. Tapi nggak apa sih, aku wajar kan. Kalau chat nggak pernah slow respon kok ke dia. Tapi lucu tuh dia sangat berbeda gitu cara dia ngechat sama dia ngomong asli tuh beda banget. Jadi ya aku lebih suka ngomong langsung sih sama dia. Soalnya aku ngomong asli tuh sangat berekspresi gitu, sangat semuanya gitu. Tapi kalau chat biasa tuh dia ya udah kayak apa, kayak ya udah kayak se-flat itu aja. Oh malaikat aku kehilangan satu benda lagi, ya udahlah ya. Ya kalau di chat ya kayak gimana, nggak kayak gimana pokoknya ya udah beda aja kalau ngomong langsung sama dia sama chat. Terus ada yang komen gini lagi guys, apa atau aku lihat kayak yang bisa bikin aku kesel tuh cuma Nala. Enggak guys, sebenarnya enggak Nala yang bisa bikin aku kesel, tapi kayak apa ya, semuanya maksudnya kan jahil ya, semuanya tuh sangat iseng gitu ya. Bukan Nala bisa bikin aku marah, enggak, cuman kok sama Nala tuh kita lebih yang kayak apa ya, enggak marah ke Nala sebenarnya. Bingung gimana ngejelasinnya, tapi kayak semuanya iseng iya, cuman kok sama Nala ya udah. Gak marah sih sebenarnya. Kamu senja kok sama Nala? Enggak ya guys. Oh sama Nala ya udah aja gitu. Ayo.
sama aja kok guys, aku sama Nana sama yang lain. Cuman yang aku anggap beneran seangkatan tuh ya udah Nala sama Fritzi guys. Karena kan emang sama-sama tahun lahirnya sama ya, jadi kayak udah yang aku anggap beneran seangkatan tuh kayak Nala sama Fritzi. Cuman ya mereka beda karakter ya, mereka kan beda karakter banget nih. Kalau kalian tahu ya, kalau kalian lihat sendiri kan mereka berbeda ya karakternya. Jadi kayak ya udah, kayak Nala tuh tipe yang kayak anak yang nyebelin gitu kalau di kelas, tapi dia tuh juga satu sisi tuh kayak pintar. Sumpah aku tuh kok sama Nala tuh bener-bener berasa punya teman seangkatan banget. Sumpah itu tuh cara ngomong dia tuh ya udah kayak dapet banget, masuk banget ke akunya juga. Jadi aku seneng aja sih ngobrol sama dia juga. Kalau lagi ngomong serius, apalagi kalau sama Nala tuh kalau ngomong serius tuh seseru itu tau guys. Aku seneng banget kalau dia lagi mau ngomong serius, seseneng itu. Karena ya udah kayak lagi berbagi keluh kesah bersama teman seangkatan, kayak teman kelas gitu. Jadi seru banget kalau sama Nana guys. Kalau sama Fritzi itu juga bener-bener kayak ini teman seangkatan, karena dia juga yang kayak tipe yang anak pinter di kelas gitu loh. Jadi pembicaraan sama dia, tapi pembicaraan sama dia tuh nggak seberat itu tau guys. Sumpah aku kalau ngomong sama Fritzi itu juga ada bercandanya juga, malah lebih banyak bercanda sama Fritzi menurut aku dibanding sama Nala. Nala tuh kalau udah sama aku juga kita ngomongannya seserius itu. Sumpah aku pun tidak paham. Ini kan karena seumuran jadi sangat-sangat ini. Enggak deh, angka cinta nggak tahu ya guys. Itu sebelum masih diusahakan, tapi ya entahlah. Kayak yang udah aku sama Nala sering bilang guys, itu tuh nggak bisa direncanakan gitu tuh. Sama special guestnya pun waktu itu kita ada ini kan, kayak ada orang tambahan. Itu pun ada karena kira-kira siapa ya, ada Olin, ada Cielin kan. Terus lewat kayak ayo sini kita foto gitu kan. Terus ya udah kita masukin. Jadi orangnya pun kalian nggak bisa request guys, pokoknya yang ada di sana aja. Terus yang menurut kita abis dilanjutin conversation antara aku sama Nala ya masuk gitu. Ya intinya gitu, selalu kayak gitu guys. Pokoknya angka cinta tuh nggak direncanakan itu lah intinya. Karena Olin langsung masih dengan jaket kulitnya dia. Pokoknya serandom itu. Oke. Berhubung makeupnya sudah kelar, berarti live-nya juga sudah kelar. Kita coba diem dulu. Habis ini kita lanjut IDN, oke? Tapi aku mau ini dulu, beres-beres dulu barang-barang. Kalau udah aku beresin baru aku lanjut IDN. Aduh. Oke. Mana ya? Kita baca dari nomor 13. Nomor 13 ada Karin. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 12 ada Kak Agung Maulana. Terima kasih banyak, Kak.
Nomor 11 ada Kak Rafa Erin On. Ih, kok kesini Kak? Tapi gak apa, makasih ya Kak. Nomor 10 ada Kak Ezios. Terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Happy. Terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Firdaus. Terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Rija. Terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Raditya. Terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Jake. Terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Ekonom Hayat. Terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Lan. Terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Ardan Wijaya. Terima kasih banyak Kak. Dan nomor 1 ada Kak Leo Titik. Terima kasih banyak Kak. Gak apa guys, gak kenapa 1 jam. Sama saja kok. Nanti kita lanjut lagi. Oke, aku belum beres kok. Nanti kita mau ini lagi.